Ini sekelumit kesaksian dari Ajudan Letjen Ahmad Yani dan orang yang memandikan jenazah para jenderal. Usai para korban penculikan dan pembunuhan komplotan G30 SPKI itu diangkat dari dasar sumur maut di Lubang Buaya, Ajudan Letjen Ahmad Yani yang dimaksud adalah Mayor Subardi. Ia ikut langsung mencari sumur maut bersama pasukan RPKAD. Dia juga ikut melihat langsung kondisi jenazah para jenderal korban pembantaian komplotan G30 SPKI setelah diangkat dari dasar sumur maut Lubang Buaya. Sementara orang yang memandikan jenazah para jenderal ini bernama Mang Oon. Dikutip dari buku, Kunang-Kunang Kebenaran di Langit Malam, dalam hal kondisi para jenazah, Mayor Subardi punya catatan sendiri. Mayor Subardi, Ajudan Letjen Ahmad Yani itu mengatakan, seluruh mayat para jenderal dan satu perwira pertama TNI AD yang jadi korban pembantaian komplotan G30 SPKI itu sudah rusak berat. Di antara mereka tak ada yang lebih segar atau lebih membusuk dari yang lainnya. Semuanya sama-sama berkondisi buruk. Menurut Mayor Subardi, saking rusaknya, mayat-mayat itu susah sekali dikenali. Orang sulit membedakan mana Pierre Tendean, mana Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, bila keduanya lalu dapat dikenali. Ini karena di lokasi ada Ali Said, staf atau anak buah Jenderal Sutoyo. Ali Said ternyata pernah tinggal sekamar dengan atasannya sewaktu sama-sama dinas di Bandung. Ali Said tahu Jenderal Sutoyo atasannya itu punya cacat di kaki. Melalui kelainan inilah jenazah sang jenderal akhirnya bisa dibedakan dari jenazah Tendean. Catatan Mayor Subardi soal kondisi jenazah para jenderal korban pembantaian di Lubang Buaya ini tak jauh beda dengan yang disaksikan dan dirasakan oleh Oon Sukarto atau Mang Oon. Mang Oon adalah orang yang beberapa jam kemudian memandikan ketujuh jasad dari Lubang Buaya di RSPAD. Seperti dikutip dari buku, Kunang-Kunang Kebenaran di Langit Malam, Mang Oon mengungkapkan bahwa untuk menunaikan tugas, ia dan ketiga pembantunya harus bekerja keras selama 5 jam. Dari pukul 19.00 sampai pukul 24.00 dengan jeda makan malam beberapa menit pada pukul 21.00 untuk memandikan jenazah. Dalam proses memandikan jenazah ini, semua baju yang melekat di tubuh atau jenazah para perwira itu, ia gunting agar sabun yang diusapkan bisa merata ke seluruh lekuk-lekuk tubuh. Mang Oon bersaksi bahwa ia sama sekali tidak mengetahui siapa-siapa saja yang sedang ia mandikan. Ia hanya paham bahwa bau semua jenazah itu sangatlah busuk. Kondisi fisik dari para perwira korban penculikan dan pembantaian itu luar biasa mengenaskan. Setiap jasad seperti terbungkus oleh lumpur bercampur darah. Di sekujur tubuh mereka, menurut kesaksian Mang Oon terlihat jejak-jejak luka yang sangat berat. Ada bekas-bekas sayatan, ada bekas-bekas pukulan benda tajam. Ada pula bekas-bekas tembakan. Melihat semua ini, Mang Oon sempat berpikir bahwa ketujuh jenazah itu betul-betul sulit dikenali, bahkan oleh orang dekat mereka sekalipun. Proses pengangkatan jenazah para perwira korban penculikan dan pembantaian komplotan G30 SPKI itu sendiri dari sumur Lubang Buaya berhasil diselesaikan sekitar pukul 12.15 siang. Setelah semuanya usai dan seluruh jenazah masuk peti, Pangkostrat pun berpidato. Letu Mispan, perwira Kipam KKO TNI Angkatan Laut yang memimpin anak buahnya mengangkat jenazah para perwira dari dasar sumur maut bersaksi. Usai melaksanakan tugas, dia berada di samping Pangkostrat Jenderal Soeharto karena ia diminta mendampingi. Dari sekian kalimat yang dicetuskan Pangkostrat, hanya satu yang saat itu menggelitik pikiran Mispan. Itulah kalimat yang memuat kritikan Maijen Soeharto kepada Panglima Angkatan Udara Laksdia Omar Dhani. Intinya, di mata Pangkostrat, tak mungkin Omar Dhani tidak mengetahui penyekapan dan pembunuhan para jenderal Angkatan Darat yang berlangsung di Lubang Buaya karena daerah ini pada hakikatnya merupakan halaman rumah orang-orang Angkatan Udara. Pada ujung terakhir kesaksiannya, Mispan mengatakan, ia dan tim Kipam KKO TNI Angkatan Laut meninggalkan lokasi dan bertolak menuju markas Kostrat karena memang ada panggilan untuk bergerak ke sana. Pada pukul 14.00 siang, mereka riba di tempat tujuan. Di sini, mereka bertemu kembali dengan Kapten Sukendar perwira Intel Kostrat yang pertama kali datang ke Panglima KKO Jenderal Hartono meminta bantuan Kipam mengangkat jenazah para jenderal. Perwira Intel Kostrat itu terlihat kuyuh, lemah dan pucat pasi. Kapten Sukendar,
Perwira Intel Kostrad yang sudah kelaparan sejak pagi itu rupanya tak bisa memasukkan makanan sedikit pun ke dalam perutnya karena bau mayat terus-menerus mengganggu penciumannya. Tiap kali ia mencoba makan, ia pun muntah berkali-kali.